Misalnya PSI yang kemudian menawarkan Bapak Presiden Jokowi. Ya karena PSI ini kecil gitu. Lebih besar nama Pak Jokowi. Tokoh-tokoh internal P3 itu sudah banyak tokoh-tokoh yang kemudian layak untuk memimpin P3 dan itu jauh lebih baik ketika akhirnya nanti P3 memang melakukan proses kaderisasinya secara matang yang akhirnya melahirkan kepemimpinan yang juga matang dan strategis. Hai korban ghosting, kadang kita terlalu percaya diri meyakini bahwa kekasih yang kemudian ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu mencintai kita. Sehingga dalam satu posisi kita bilang, oh enggak, saya enggak sayang dan saya enggak suka sama kamu. Tapi sebenarnya dia tidak pernah menyatakan itu, dia tidak pernah melamar kita untuk menjadi kekasihnya. Cuma kitanya aja yang tiba-tiba ngomong, kalau saya nggak suka sama kamu. Ini kan aneh gitu. Dan hal-hal demikian ini juga terjadi dalam berbagai macam pendapat-pendapat, ucapan yang kemudian disampaikan di dalam politik. Kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini yang namanya Partai Persatuan Pembangunan ini nih sedang menentukan siapa yang kemudian akan menjadi calon ketua umum. Karena muktamarnya akan diselenggarakan pada bulan September nanti. Dan ketika kita lihat sejauh ini ada beberapa tokoh-tokoh yang kemudian berasal dari eksternal sedang dikomunikasikan dan isu muncul di permukaan menjadi suatu pembahasan. Siapa nih kira-kira yang kemudian akan menjadi calon ketua umum P3? Partai yang kemarin gagal lolos parlemen dan berharap di 2029 bisa bertengger kembali posisinya gitu di parlemen. Ada banyak macam nama yang kemudian muncul sebagai isu calon ketua umum P3. Ada Pak Amran Sulaiman, ada Pak Dudung, ada juga Pak Sandiaga Uno, ada juga Pak Jokowi. Wah, ini bursa-bursa yang kemudian masuk di dalam siapa yang akan menjadi calon ketua umum P3 di tokoh-tokoh eksternal ini. Dan yang menarik dari berbagai macam nama-nama yang ada, masing-masing nama ini kan punya kerjaan. Kalau kita lihat misalnya Pak Amran Sulaiman ya jadi Menteri Pertanian, Pak Dudung jadi penasehat khusus Presiden, Pak Sandiaga Uno sebagai wirausahawan, Pak Jokowi nganggur. Dari nama-nama yang ada ini satu yang kemudian belum punya kerjaan, Pak Jokowi gitu. Meskipun sebenarnya beliau sudah sejak lama ingin menjadi rakyat biasa, tapi di pertengahan jalan berubah. Kok politik kayaknya enak. Dan sudah nganggur. Ada satu pernyataan yang kemudian agak ngeselin dari P3 ketika P3 mengatakan bahwa ya kita tidak pernah melamar Pak Jokowi sebagai calon ketua umum di P3. Ini beliau sudah nganggur ya kan, beliau sudah percaya diri dan mengatakan bahwa biarlah saya di PSI aja, nggak di P3 gitu kan. Kemudian P3 bilang, loh kita gak pernah ngelamar. Ini kan aneh nih. Gimana nih maksudnya gitu? Nah itu sama seperti kekasih kita yang tadi yang kemudian sudah cukup percaya diri bahwa dia disukai, dia dicintai, dia disayangi, tapi ternyata orang itu gak pernah melamar kita. Sehingga dalam satu posisi ini menjadi satu perbedaan yang menohok dan sebenarnya pernyataan itu bisa muncul kenapa Pak Jokowi akhirnya memilih PSI adalah karena ditanya oleh wartawan yang kemudian nama-namanya dan isunya bursanya masuk dalam salah satu gitu kan, nama beliau tuh masuk dalam satu isu dalam salah satu bursa calon ketua umum P3. Sehingga beliau ditanyakan gitu bagaimana apakah P3 atau PSI dan beliau menyampaikan ya P3 sudah ada banyak tokoh ya saya PSI aja lah gitu. Gak usah masuk ke P3 karena memang gak masuk gitu, gak ada cocok-cocokannya gitu ketika Pak Jokowi akhirnya bisa memimpin P3, gak cocok, gak masuk. Jadi PSI memang yang paling masuk untuk Pak Jokowi gitu. Dan ini menjadi satu perbedaan yang cukup berbeda dengan calon-calon ketua umum yang lain yang dibursakan juga, yang diisukan juga, seperti misalnya Pak Amran Sulaiman. Beliau kan mengatakan, ya saya fokus pangan saja dulu lah. Ini semacam menolak bahwa saya tidak mau untuk menjadi ketua umum partai karena saya mengurusin pangan.
ini adalah arahan dari Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan swasembada pangan. Jadi saya fokus di sinilah, tidak mengurusin politik, tidak mengurusin partai politik. Atau Pak Dudung misalnya yang kemudian tiba-tiba tidak tertarik gitu dengan partai politik, nggak mengurusin politik. Semuanya melakukan penolakan-penolakan, tapi nggak ada yang kemudian disanggah oleh P3 bahwa kita tidak pernah menawarkan beliau-beliau itu. Kenapa Pak Jokowi yang kemudian akhirnya disanggah bahwa kita tidak pernah melamar Pak Jokowi? Ini kan kasihan gitu. Sudah nganggur, gak punya kerjaan, dan kemudian masih dibilang kalau kita gak pernah melamar beliau. Dari berbagai macam nama-nama yang ada, rasa-rasanya kalau dilihat sejauh ini, P3 ini juga sedang menunggu arahan lampu hijau dari istana. Siapa yang kemudian direstui menjadi calon ketua umum di P3? Siapa? Karena kalau dilihat rasa-rasanya istana ini sedang sedang memberi sinyal lah kepada P3, apakah kemudian satu ini direstui atau satu ini gak direstui atau seperti apa. Ada sinyal-sinyal itu ketika akhirnya kita lihat bagaimana kemudian posisi-posisi seperti Pak Menteri Amran, Pak Dudung, Pak Sandiaga Uno, ini kan semacam orang-orang yang akhirnya tidak mendapatkan lampu hijau, sehingga kalau ini diteruskan akan bermasalah di kemudian hari. Karena kalau partai politik tidak dekat dengan kekuasaan ataupun istana, kan agak repot. Agak repot gitu, ada banyak kekayaan-kekayaan yang kemudian akhirnya tidak bisa disalurkan. Tapi kalau dilihat akhirnya dari berbagai macam proses penjajakan yang dilakukan oleh Gus Romi untuk menemui berbagai macam tokoh-tokoh di eksternal, ini nih semacam naturalisasi yang kemudian dilakukan. Jadi kalau timnas ini ada naturalisasi yang dipanggil sedangkan dia punya DNA, ya kan? Dan sama, P3 juga sedang ingin menaturalisasikan gitu, yang kemudian diharapkan bisa membawa P3 kembali dalam posisi senayannya. Sehingga dicari itu semua tokoh-tokoh luarnya yang kemudian sudah cocok secara pemikiran, cocok secara kepemimpinan, tapi juga cocok secara finansial loh. Supaya roda-roda partai ini bisa digerakkan. Karena percuma katanya gitu digerakkan kalau nggak ada amunisinya. Sehingga kemudian proses-proses penjajakan yang selama ini dilakukan oleh P3 kepada tokoh-tokoh eksternal ini tidak menjadi persoalan. Tapi kalau dilihat ini mirip-mirip kayak Ayu Ting Ting. Kok bisa mirip Ayu Ting Ting gitu? Kalau Ayu Ting Ting ini alamat palsu, P3 caketum yang nggak ketemu-ketemu. Kemana, 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 ku harus mencari kemana calon ketua umum P3 yang nggak ketemu. Nggak tahu gitu siapa yang kemudian akhirnya nanti akan memimpin P3. Dan sebenarnya tokoh-tokoh internal P3 itu sudah banyak tokoh-tokoh yang kemudian layak untuk memimpin P3, dan itu jauh lebih baik ketika akhirnya nanti P3 memang melakukan proses kaderisasinya secara matang yang akhirnya melahirkan kepemimpinan yang juga matang dan strategis. Tidak perlu yang kemudian akhirnya mengambil tokoh-tokoh luar agar kemudian tokoh itu dapat menarik simpatisan warga, masyarakat, atau berbagai macam hal-hal lain. Dalam satu posisi berarti sebenarnya P3 itu adalah satu partai yang partainya lebih kecil dari tokoh yang kemudian nanti akan diambil. Karena nama tokoh ini lebih besar dari partai P3. Kan itu yang kemudian akhirnya nanti muncul ketika memang ada proses naturalisasi sebagai calon ketua umum di P3. Semacam itu nanti yang kemudian akhirnya hadir gitu. Ini sama kayak misalnya PSI yang kemudian menawarkan Bapak Presiden Jokowi. Ya karena PSI ini kecil gitu. Lebih besar nama Pak Jokowi. Sehingga harapannya PSI nanti juga ikut besar karena ketokohan Bapak Presiden Jokowi gitu. Meskipun ya kalau kita lihat sekarang semakin lama rasa-rasanya ya semakin hilang, kabur, dan tidak menentu gitu. Apakah kemudian ini akan terus bertahan atau tidak. Tapi dalam satu posisi ketika akhirnya hari ini kita melihat satu partai P3 yang dulu pernah jaya, kita tidak mungkin membiarkan P3 ini dalam satu posisi namanya jauh lebih kecil daripada nama satu tokoh dua orang.
Sehingga memang partai ini harus lebih besar dan siapapun yang kemudian berada di sana, dia akan juga ikut besar. Itulah yang kemudian harusnya terjadi di dalam suatu organisasi dan harapan besarnya demikian seharusnya. Tapi ini nggak tahu ya, dan itu memang suatu keputusan ataupun ya hak-haknya P3, terserah P3 karena mereka yang juga akan melaksanakan muktamar. Inilah hanyalah komentator-komentator di luar saja yang penuh dengan kemungkinan dan kemungkinan. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam hal yang ada, dan Pak Jokowi memang nggak pernah cocok untuk berada di P3, tapi PSI itu cukup baik. Karena mau nggak mau, PSI pasti nerima. Karena namanya Jokowi itu lebih besar daripada PSI. Nggak mungkin Jokowi masuk Golkar gitu. Golkar ini sudah lebih besar namanya daripada Bapak Presiden Jokowi. Jadi ngaruhnya nggak terlalu mengaruh. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kapan ghosting.